Dalam video ini, kita akan belajar tentang invoice sales di Zero. Jadi, invoice sales di Zero itu ada dua cara untuk membuat invoice sales di Zero. Pertama, kalian bisa membuat invoice sales dari quotation terlebih dahulu. Setelah itu, baru dari quotation tersebut di-copy, di-convert menjadi invoice sales. Cara yang kedua adalah kalian membuat invoice sales langsung tanpa harus membuat quotation terlebih dahulu. Dalam video ini, kita akan belajar dua cara untuk membuat invoice sales. Oke? Pertama, kita mulai dari yang paling gampang terlebih dahulu, yaitu membuat invoices langsung tanpa quotation. Oke? Untuk membuatnya, kalian bisa klik bisnis, kemudian kalian klik invoice. Kemudian kalian klik new invoice. Nah, ini dia tampilan dari invoice di Zero. Nah, untuk tampilan di sini sangat basic ya. Jadi kita bisa lihat to itu untuk nama customer kita, date sederhana, invoice date dan juga due date. Invoice reference ini adalah informasi-informasi standar yang biasanya harus diisi ketika kita membuat invoice sales. Langsung ya kita isi. Untuk to-nya saya akan pilih PT Bangun Jaya Konsultan. Oke, nah karena ini adalah transaksi pertama saya dengan CV Bangun Jaya Konsultan, maka tidak ditemukan kontaknya. Jadi untuk itu saya harus mengklik add CV Bangun Jaya Konsultan as a new contact. Oke, saya klik. Setelah itu kita isi invoice date-nya. Kemudian kita isi dengan due date-nya. Nah, sedikit tips untuk di bagian due date, jadi kalian bisa ada shortcut-nya di Zero. Jadi kalian tinggal isi tanda plus, kemudian diisi dengan atau diikuti dengan terminnya. Misalnya saja saya ingin due date saya 7 hari setelah invoice date saya. Jadi yang perlu saya lakukan adalah saya memberi tanda plus 7. Jadi kalian tidak perlu menghitung 7 hari setelah tanggal 31 Maret itu tanggal berapa. Kalian tinggal ketik plus 7, maka Zero akan kalkulasi secara otomatis. Kemudian untuk invoice standar, untuk reference ini bersifat optional, bisa diisi, bisa tidak, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk deskripsi, tinggal diisi sesuai dengan service yang kalian berikan. Kemudian di unit price adalah harganya. Misalnya di sini saya memberikan harga 350.000. Oke, saya ulang lagi 350.000. Kemudian diskon bisa diisi, kemudian untuk account juga bisa disesuaikan. Account ini adalah akun coanya, cara account-nya, kemudian tax rate-nya kita bisa pilih apakah PPN 10%, apakah tax exempt atau kosong. Nah, ketika kalian memilih misalnya PPN 10%, misalnya saja di sini ada amount-nya bisa eksklusif dan juga tax-nya bisa inklusif. Untuk pilihannya bisa ada di amounts R. Kita bisa pilih kalau kita pilih inklusif, tax-nya maka bersifat inklusif. Kemudian kalau kita pilih eksklusif, dia akan bersifat eksklusif. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini 385.000, dia bersifat eksklusif. Nah, di Zero itu juga bisa untuk multi currency. Jadi kalau kalian punya invoice multi currency, itu kalian bisa klik di sini untuk pilihannya. Jadi kita bisa lihat di sini adalah menggunakan Indonesian Dollar Rate atau Indonesia Rupiah. Kalau kalian ingin menambahkan dengan currency yang baru, kalian tinggal klik Add Currency. Kemudian kalian tinggal pilih di sini. Jadi sini pilihannya lengkap, ada Australian Dollar dan lengkap semua currency-nya, tinggal disesuaikan saja. Kemudian tinggal diklik Add Currency. Jadi ketika sudah add currency, ini adalah pilihan untuk exchange rate-nya. Jadi 1 dolar ini senilai dengan 0,00099.319 Audi. Kalau kalian ingin mengganti exchange rate-nya, tinggal kalian klik exchange rate, kemudian disesuaikan dengan exchange rate yang ingin atau yang sesuai dengan transaksi kalian. Setelah itu tinggal diklik save. Nah, tapi kasus ini saya ingin menggunakan Indonesian rupiah terlebih dahulu. Oke. Kemudian jika semua sudah selesai untuk invoice sales-nya, di sini ada pilihan untuk save atau approve. Nah, apa bedanya? Jadi ketika kita klik save, transaksi ini tidak akan membuat jurnal atau belum membuat jurnal.
Dia hanya membuat jurnal ketika kita klik approve gitu. Nah, ini kembali lagi ke kebijakan masing-masing. Apakah yang membuat invoice sales itu boleh langsung melakukan approve atau harus melakukan save terlebih dahulu. Nah, dalam demo ini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana jika kita mulai dari save kemudian baru di approve. Itu prosesnya seperti apa dan perbedaannya bagaimana. Oke, jadi pertama kita akan save terlebih dahulu. Nah, ketika sudah di save, invoice akan masuk ke dalam tab draft. Oke kan? Ya, ini yang tadi kita buat, maksud draft. Kemudian setelah itu dari draft kita bisa bawa dia ke awaiting approval. Setelah ke awaiting approval, baru kita bisa klik approve. Setelah kita klik approve, baru dia akan masuk ke awaiting payment. Oke, saya langsung saja contohkan. Saya akan buka invoice ini. Kemudian saya di bagian save ini, saya klik save and submit for approval. Oke, jadi sekali lagi ketika kita klik save and submit for approval, artinya invoice ini sudah tidak bersifat draft, akan tapi menunggu approval. Jadi kita tinggal klik save and submit for approval. Nah, dia akan masuk ke waiting approval. Setelah itu, kalian bisa approve-nya. Kalian bisa langsung aja klik invoice-nya atau klik approve di sini. Atau cara lainnya adalah kalian tinggal klik link ini, kalian double klik, kemudian kalian klik approve di sini. Sama saja, tergantung dari preference masing-masing, mana yang menurut kalian lebih nyaman digunakan. Oke, itu dia tadi. Kita sudah selesai untuk membuat invoice sales tanpa membuat quotation terlebih dahulu. Oke, ini dia sudah kita lihat sekarang di statusnya, dia statusnya sudah masuk ke waiting payment, ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat invoice sales dari quotation terlebih dahulu. Jadi, untuk itu kita langsung saja pergi ke bisnis, kemudian kita klik quotes. Setelah itu, kita tinggal klik new quotation atau new quote. Untuk formnya sama, masih sama atau mirip dengan invoice sales. Di sini tinggal customer, misal saya ingin buat CV Bangun Jaya Konsultan, kebetulan sudah ada, tinggal saya klik. Kemudian untuk date-nya saya isi tanggal, misalnya tanggal 25 Maret 2020. Oke, expire-nya nggak perlu diisi quotation. Ini sama, jadi di sini ada currency, kemudian juga di sini ada amounts are, text exclusive atau inclusive. Tidak ada perbedaan. Untuk item kalian bisa kosongkan, kemudian untuk deskripsi tinggal diisi sesuai dengan kebutuhan. Oke, 3.500.000. Kemudian akunnya saya isi sales di sini. Untuk rate-nya saya non saja. Sudah. Kemudian kalau kalian ingin mengisi terms, kalian bisa isi terms-nya di sini, di kolom ini. Setelah itu, kalian bisa klik save. Oke, sudah tersave. Kita bisa lihat di sini. Jika sudah tersave, dia akan masuk ke draft. Setelah itu, setelah masuk ke draft, kita akan masukkan dia ke send terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau quotation kan digunakan untuk melakukan penawaran-penawaran. Nah, di sini kita bisa langsung klik invoice yang ingin kita kirim, kemudian kita tinggal klik send. Di Xero itu sendiri, untuk pengiriman quotation bisa langsung tanpa harus mendownload quotation-nya, langsung dari platform Xero. Nah, di sini kalian tinggal perlu mengisi untuk invoice customer-nya atau new leads kalian, tinggal diisi di sini namanya. Kemudian di sini adalah wording untuk emailnya. Jika sudah diisi, kalian tinggal klik send. Nah, ketika sudah kalian klik send, maka dia akan masuk ke dalam tab send.
Setelah itu biasanya quotation akan bisa di accept oleh unit sekalian atau bisa di decline. Jika invoice ini diterima oleh klien, kalian tinggal klik accept. Setelah itu dia akan masuk ke dalam accepted, tab accepted. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengconvert quotation yang sudah di accept oleh unit sekalian menjadi invoice sales. Caranya sangat mudah, kalian tinggal klik quotation-nya yang sudah di-accept ya. Jadi caranya harus di-accept, kemudian tinggal klik create invoice. Oke. Di sini ada create invoice. Jadi kalian tinggal create invoice di sini, kemudian jangan lupa untuk memberikan centang pada mark as invoice. Setelah itu kalian klik create. Nah, ketika kalian create, ini langsung membuat invoice yang bersifat atau berstatus draft. Kalian bisa lihat di sini sales overview, kemudian pilihannya invoice. Jadi ini sudah membuat new invoice. Jadi quotation tadi sudah di copy menjadi invoice sales di Xero. Nah, sekarang tinggal kita melanjutkan. Untuk tanggalnya kita update. Apakah tanggal invoice-nya ada perubahan, tinggal kalian isi perubahannya di sini. Untuk reference-nya otomatis akan terisi dengan nomor quotation yang tadi kita buat. Oke, kemudian untuk sale deskripsi tidak ada perubahan. Kemudian tinggal kita klik save atau kita klik approve, tergantung dari approach yang ingin kalian lakukan. Tapi di sini saya akan coba untuk save terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita lihat di sini, ini adalah invoice sales yang kita buat dari quotation. Jadi sudah masuk ke dalam status draft. Lanjut saja, kita tinggal centang, kemudian kita tinggal masuk ke submit for approval. Oke, kita lihat up. Nah, tadi ada sedikit error, ternyata saya lupa memasukkan untuk text rate-nya. Jadi, kita isi lagi text rate-nya. Text rate-nya adalah text exam kosong. Setelah itu kita klik save. Oke, saya ulang lagi, sudah masuk save, kemudian kita klik, submit for approval. Setelah itu sudah masuk ke submit for approval, sudah, kemudian kalian centang lagi invoice-nya, kemudian kalian bisa klik approve di sini. Atau pilihan lainnya, kalian bisa double klik ke invoice tersebut, kemudian kalian klik approve di sini. Oke, invoice sudah terapprove. Nah, sekali lagi ingin menjelaskan bahwa ketika dia sudah kita approve, pada saat itu baru dia membuat jurnal gitu. Nah, jadi sudah masuk dia ke waiting payment, tinggal kita menunggu pembayaran dari customer kita. Nah, itu dia tadi penjelasan bagaimana cara membuat invoice sales, baik dari membuat quotation-nya terlebih dahulu atau langsung tanpa membuat quotation-nya.